Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Siti Halimah, NIM 2111011001. Saya dari kelas 5A, program studi S1 Ilmu Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan membuat video edukasi kesehatan tentang penyakit DBD, demam berdarah, atau bisa disebut juga dengue hemorrhagic fever. Definisi dari demam berdarah atau DHF yaitu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Nah, virus dengue ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyebab dari demam berdarah ini disebabkan oleh virus dengue dari kelompok arbovirus B. Nah, yaitu namanya arthropod borne. Nah, virus ini termasuk genus Flavivirus. Begini cara nyamuk Aedes betina biasanya terinfeksi virus dengue pada saat menghisap darah dari seseorang yang sedang pada tahap demam akut. Nah, kemudian setelah melalui periode inkubasi ekstrinsik selama 8 sampai 10 hari, kelenjar ludah dari Aedes akan menjadi terinfeksi dan kemudian virusnya akan ditularkan ketika nyamuk tersebut menggigit dan mengeluarkan cairan ludahnya ke dalam luka gigitan ke tubuh orang lain. Nah, setelah tadi terkena kelenjar ludah, Aedes akan menjadi masa inkubasi selama 3-14 hari dan timbullah gejala awal penyakit secara mendadak seperti demam, nyeri otot, mual, muntah, ruam kulit. Nah, demam dengue ini disebabkan oleh virus dengue yang bisa disingkat yaitu namanya DEN yang termasuk genus Flavivirus. Tanda gejala menurut peneliti Hermayudi dan Aryani tahun 2019 terdapat beberapa tanda gejala dari penyakit dengue hemorrhagic fever. Di antaranya yaitu demam tinggi mendadak, kelelahan, kemudian sakit kepala yang parah, nyeri pada retroorbital atau bagian belakang mata, kemudian nyeri pada otot dan sendi, kemudian ada kehilangan nafsu makan, mual dan muntah, ruam atau bintik-bintik merah pada kulit, dan mimisan atau perdarahan ringan pada gusi. Klasifikasi DHF, demam berdarah atau dengue hemorrhagic fever, menurut WHO, grade DHF ini dibagi menjadi 4. Yang pertama grade 1 yaitu demam tanpa gejala spontan dan tanpa perdarahan spontan. Biasanya dilakukan uji tourniquet. Dan yang grade kedua yaitu demam dengan perdarahan spontan. Nah, yang grade ketiga yaitu kegagalan sirkulasi ditandai dengan nadi cepat dan lemah. Kemudian yang terakhir grade 4 yaitu shock berat, nadi tidak teraba dan tekanan darah tidak terukur. Penularan DHF sendiri yaitu melalui gigitan nyamuk yang menggigit orang terkena DHF. Nah, lalu nyamuk ini menggigit orang yang sehat. Pencegahan dari penyakit DHF atau demam berdarah yang pertama yaitu menguras bak air atau mandi. Yang kedua, menutup rapat penampungan air seperti bak mandi atau drum. Nah, yang ketiga, mengubur barang bekas di dalam tanah. Yang keempat, memanfaatkan kembali atau mendaur ulang sampah yang bisa dipakai. Yang kelima, memelihara ikan pemakan jentik dan menaburkan obat jentik ke dalam penampungan air atau bak mandi. Yang keenam, menggunakan obat anti nyamuk untuk membasmi nyamuk. Yang ketujuh, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Yang kedelapan, tidak menggantung pakaian di sembarang tempat. Nah,
Yang ke-9, menanam tanaman pengusir nyamuk. Perawatan pada pasien DHF. Nah, pada pasien DHF derajat 1 ini keadaan umumnya itu seperti pasien influenza. Nah, biasanya itu dengan gejala demam, lesu, sakit kepala, dan sebagainya. Tetapi terdapat juga gejala perdarahan. Nah, pasien perlu istirahat mutlak, observasi tanda vitalnya setiap 3 jam. Nah, periksa hematokrit, hemoglobin, dan trombosit secara periodik, yaitu 4 jam sekali. Kemudian berikan minum setengah sampai 2 liter dalam 24 jam. Kemudian berikan obat-obatan harus diberikan tepat waktunya. Di samping itu, kompres hangat jika pasien demam. Sekarang perawatan pasien DHF pada derajat 2. Umumnya pasien ini dengan derajat 2 ini ketika datang dirawat sudah dalam keadaan lemah, kemudian malas minum, dan tidak jarang setelah dalam perawatan baru itu beberapa saat pasien jatuh ke dalam keadaan renjatan. Oleh karena itu, lebih baik jika pasien segera dipasang infus. Kemudian bila keadaan pasien sangat lemah, infus lebih baik dipasang pada 2 tempat. Nah, pengawasan tanda vital juga perlu, pemeriksaan hematokrit, kemudian hemoglobin, serta trombosit. Perawatan pada pasien DHF derajat 3. Nah, pasien ini bisa disebut juga pasien dengan shock syndrome, yaitu DSS, adalah pasien gawat. Nah, maka jika tidak mendapatkan penanganan cepat dan tepat akan menjadi fatal, sehingga memerlukan perawatan yang intensif. Masalah utamanya di sini adalah kebocoran plasma yang pada pasien ini. Nah, mencapai puncaknya dengan ditemuinya tubuh pasien sembab. Nah, aliran darah sangat lambat, kemudian menjadi kental, sehingga mempengaruhi curah jantung dan menyebabkan gangguan saraf pusat. Nah, akibat terjadinya kebocoran plasma pada paru, nah terjadi juga pengumpulan cairan di dalam rongga pleura dan menyebabkan pasien tipsnya. Nah, untuk meringankan pasien ini dibaringkan semi-Fowler. Yang terakhir yaitu perawatan pasien DHF derajat 4. Nah, manifestasi klinisnya pada penderita derajat 4 ini ditambah dengan ditemukannya manifestasi renjatan yang berat dengan ditandai tensi tidak terukur dan nadi tidak teraba. Pemeriksaan penunjang pada pasien DHF tinggi hemorrhagic fever ini untuk mengidentifikasi penyebab utama dan penyakit. Nah, selain itu juga dapat untuk menentukan strategi pemilihan terapi dan memantau kemajuan dalam pengobatan. Yang pertama ada pemeriksaan darah lengkap seperti pemeriksaan hemoglobin. Nah, pemeriksaan hemoglobin ini biasanya melihat apakah hemoglobinnya itu meningkat apabila sudah terjadi perdarahan yang banyak dan hebat. Hemoglobin ini biasanya menurun. Nah, nilai normalnya hemoglobin itu 10 sampai 16 gram per desiliter. Nah, yang kedua hematokrit. Nah, hematokrit ini meningkat 20% karena darah mengental dan terjadi kebocoran plasma. Nilai normalnya itu 33 sampai 38%. Yang ketiga yaitu trombosit. Trombositnya biasanya itu menurun, akan mengakibatkan trombositopenia kurang dari 100.000 per mili. Nah, nilai normalnya itu 200.000 sampai 400.000 per mili. Nah, yang keempat leukosit, pemeriksaan leukosit. Nah, leukosit itu mengalami penurunan di bawah normal. Nah, nilai normalnya yaitu 9.000 sampai 12.000.